Dipicu oleh ambisi kejam dan gila untuk menaklukkan Jepang Tengah, Nobunaga telah menghancurkan banyak musuh yang meremehkannya. Operasi militernya yang kejam untuk melemahkan institusi Buddha yang kuat telah mengubah banyak orang untuk melawannya. Bahkan beberapa jenderalnya mempertanyakan kesetiaan mereka pada Nobunaga. Tak gentar, Nobunaga kini mengincar sekelompok pemberontak gunung dari provinsi Iga yang menolak kekuasaannya. Orang-orang Iga rata-rata sudah terlatih sejak kecil dalam segala macam bentuk pertarungan, khususnya pertarungan model gerilya. Dan dari sinilah muncul legenda prajurit kegelapan yang disebut ninja dari Iga. Kata ninja pada dasarnya adalah pemahaman modern dari ekspresi orang Jepang yang menyiratkan kerahasiaan, di mana dalam bahasa yang afsoh, ninja itu diucapkan dengan shinobi. Ukuran standar shinobi bisa melakukan berbagai macam hal seperti spionage, segala bentuk pengumpulan data intelijen, dan bahkan pembunuhan. Latihan mereka yang dimulai saat masih kecil meliputi bela diri, teknik peledak, dan pembuatan racun. Selain pria, wanita juga dilatih untuk menguasai semua teknik tersebut, bahkan lebih ekstrim lagi, karena mereka bisa melakukan sesuatu yang kadang tidak bisa dilakukan oleh para ninja pria. Mata-mata paling efektif dan mematikan, menyusup dan bersembunyi dengan sangat sunyi. Dari sini muncul sosok ninja wanita yang sangat fenomenal dalam sejarah Jepang. Dia bernama Chiyome Mochizuki, berasal dari garis keturunan ninja klan Koga. Klan ninja yang bertetangga dengan klan Iga, masih dalam area pegunungan yang sama. Chiyome adalah istri dari keponakan Shingen Takeda bernama Moritoki Mochizuki, di mana setelah sang suami meninggal pada tahun 1561, dia ditampung oleh Shingen untuk menghilangkan kegalauannya karena ditinggal sang suami tercinta. Kemudian, setelah rasa galaunya mulai reda, Shingen memintanya untuk membentuk kelompok ninja yang terdiri dari para wanita yang kemudian dikenal dengan sebutan kunoichi. Nah, karena paman dari suaminya meninggal setelah mengalahkan pasukan Ieyasu Tokugawa yang menjadi sekutu Nobunaga Oda yang tak lain adalah musuh besar dari sang paman, maka Chiyome memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam rangka menghancurkan Nobunaga, yaitu dengan menjadi mata-mata di kediaman salah satu jenderal Nobunaga untuk mendapatkan informasi tentang pasukan Nobunaga dengan keahlian ninjanya, yang mana saat itu dia tidak segan-segan melakukan permantapan hanya untuk memuluskan aksinya. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, Chiyome membunuh jenderal Nobunaga tersebut, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1571. Para ninja ini, baik dari Koga maupun Iga sendiri, tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana mereka yang sudah menyerang dan merusak jalur komunikasi Nobunaga membuat Nobunaga sangat murka. Kemudian, karena kebetulan provinsi Iga berdekatan dengan provinsi Ise, wilayah kekuasaan Nobunaga yang diduduki oleh salah satu putranya yang bernama Nobukatsu Oda, membuat sang anak ini ingin menunjukkan kehebatannya kepada sang ayah dengan melakukan invasi ke Iga. 6 Oktober 1579, dengan sangat percaya diri, Nobukatsu bersama pasukannya akan memasuki pegunungan Iga dengan melewati 3 jalur secara terpisah, di mana Nobukatsu yang menganggap orang-orang Iga tidak lebih dari monyet-monyet gunung yang akan dengan mudah di bumi hanguskan, malah dikejutkan dengan hal yang di luar perkiraannya. Di balik pepohonan, ternyata orang-orang Iga diam-diam melakukan serangan secara tiba-tiba hingga membuat pasukan Nobukatsu kocar-kacir. Dan akhirnya banyak yang terbunuh, termasuk jenderal utama Nobukatsu. Namun untungnya Nobukatsu berhasil kabur dari sana meskipun dengan rasa malu yang amat sangat tinggi. Setelah 2 tahun menikmati kemenangan dan kedamaian setelah memukul mundur pasukan Nobukatsu, ini saatnya orang-orang Iga harus menerima hukuman yang akan diberikan oleh Nobunaga sendiri. Tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1581, Nobunaga memilih 5 jenderalnya yang paling berpengalaman untuk melakukan invasi besar-besaran ke provinsi Iga dari 5 arah berbeda. Jumlah keseluruhan mencapai 42.000 prajurit, sementara di sisi Iga hanya berjumlah paling banyak 10.000 prajurit dan sudah tersebar di seluruh provinsi.
Lalu pasukan Nobunaga maju dan mulai membakar kastil, kuil, dan membunuh orang-orang Iga tanpa sisa dengan menghadapi perlawanan yang relatif kecil dari mereka. Orang-orang Iga nggak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan saat menghadapi pasukan Nobukatsu karena pasukan Nobunaga sangat banyak sehingga pada akhirnya Iga jatuh dalam kekalahan yang mengerikan. Bahkan beberapa di antara orang-orang Iga lebih memilih melakukan bunuh diri daripada informasi rahasia tentang klan mereka akan diketahui oleh pihak musuh. Setelah berhasil menaklukkan Iga, Nobunaga telah mencapai puncak kekuatan dan otoritasnya. Pemimpin Iga bernama Sandayu Momochi berhasil ditangkap dan dieksekusi di depan mata Nobunaga dengan iringan tawa jahat yang terlihat sangat puas. Tak hanya mengalahkan beberapa nama besar dalam sejarah Jepang, Nobunaga juga menegaskan kekuatannya dengan membangun benteng terhebat yang pernah ada di Jepang, dikenal dengan nama Kastil Azuchi. Sebuah kastil 7 lantai yang didesain dengan cara baru yang belum pernah ditemui di Jepang sebelumnya. Setiap lantainya memiliki kumpulan hiasan yang berbeda seperti gambar dewa, hewan, bahkan tokoh penting dalam sejarah Jepang. Dan lantai yang paling tinggi merupakan kamar pribadi Nobunaga dengan segala keunikannya. Karena tempat itu seperti kosong dan hanya ada satu cermin besar sebagai wadah untuk lebih melihat dirinya sendiri sebagai orang terkuat di Jepang. Dan karena kekejaman yang dilakukan oleh Nobunaga membuat orang-orang memberinya sebuah julukan Raja Iblis dari 6 surga. Setelah itu, pada tahun 1582, Nobunaga sang Raja Iblis melanjutkan rencana ekspansi kejamnya serta mengarahkan pandangannya pada target baru, yaitu klan Mori yang menjadi penguasa wilayah Jepang Barat dengan memerintahkan jenderal kepercayaannya yang tak lain adalah Hideyoshi Toyotomi untuk menyerang benteng utama mereka yang bernama Kastil Takamatsu. Dan tanpa tahu takdir apa yang akan terjadi ke depannya, namun ini adalah langkah yang akan berdampak besar terhadap masa depan Hideyoshi dan Nobunaga. Saat ini, Hideyoshi adalah salah satu jenderal Nobunaga yang paling diandalkan. Oleh karena itu, dia dipercaya dalam operasi militer kali ini melawan salah satu daimyo terkuat dari wilayah barat, klan Mori. Dengan membawa 30.000 prajurit, Hideyoshi mulai mengepung Kastil Takamatsu yang saat itu dijaga oleh 5.000 prajurit klan Mori. Akan tetapi, Hideyoshi segera mendapat kabar bahwa klan Mori mengirim 40.000 pasukan untuk melawan pasukan Hideyoshi. Maka dari itu, Hideyoshi secepatnya mengirim pesan kepada Nobunaga agar mengirim bala bantuan. Setelah mendapat pesan dari Hideyoshi, Nobunaga segera memerintahkan Mitsuhide Akechi untuk segera membawa pasukannya menuju Kastil Takamatsu untuk membantu Hideyoshi secepatnya. Sementara Nobunaga sendiri akan singgah dulu di Kyoto dan bermalam di sebuah kuil kecil bernama Honnoji, tempat biasa ia menginap bila berkunjung ke kota itu. Namun, di sini kita akan terlebih dahulu diperlihatkan tentang masa lalu Mitsuhide Akechi, di mana dia bergabung dengan Nobunaga sebagai Ronin atau samurai yang tuan sebelumnya tewas dalam pertempuran. Dia dijadikan salah satu jenderal senior oleh Nobunaga karena kekuatan dan dedikasinya yang dianggap bisa mengembangkan klan Oda untuk Nobunaga. Padahal dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Nobunaga sebelumnya. Saat ini, Mitsuhide yang sebenarnya sudah meragukan Nobunaga sebagai orang yang pantas dia layani, sedikit demi sedikit mulai menampakkan gestur tidak senangnya. Dan pada dasarnya, itu terjadi sejak sekitar 11 tahun yang lalu, di mana saat itu Mitsuhide yang beragama Buddha tidak terima atas pembantaian Nobunaga terhadap kaum Buddha, meskipun waktu itu dia tidak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ibu Mitsuhide mati dalam operasi militer yang dilakukan oleh Nobunaga. Nah, mungkin saat inilah kebencian, perlakuan buruk, dan sikap buruk Nobunaga atas dirinya yang sudah sangat lama terpendam akan segera meledak. Dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Sudah saatnya dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dari dulu, yaitu menyerang sang Raja Iblis, Nobunaga. Alih-alih membantu Hideyoshi, Mitsuhide malah mengerahkan pasukannya menuju Kyoto untuk membunuh Nobunaga dan mengambil alih Jepang untuk dirinya sendiri.
Saat malam hari, Nobunaga masih beristirahat di kuil Honnoji, di mana saat itu Nobunaga hanya didampingi oleh beberapa pejabatnya, pedagang, seniman, dan beberapa lusin pembantunya. Karena saat itu, yang ada di pikiran Nobunaga hanyalah memberikan bantuan kepada Hideyoshi untuk menaklukkan klan Mori, dan Mitsuhide sangat paham akan itu, di mana saat itu Nobunaga sangat rentan untuk diserang. 21 Juni 1582. Sebelum fajar menyingsing, pasukan Mitsuhide telah mengepung rapat-rapat kuil Honnoji. Panah-panah api ditembakkan sehingga api menjalar membakar bangunan itu. Serangan tiba-tiba dan ganas itu membuat Nobunaga terkejut. Namun dia masih berusaha berjuang dengan berani hingga saat dia mulai menyadari bahwa nggak ada lagi yang tersisa darinya, barulah dia pasrah akan takdirnya. Dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya. Di sana dia sudah bersiap dengan wakizashi atau pedang kecil di tangannya untuk melakukan seppuku sebagai bentuk mempertahankan harga dirinya daripada harus dibunuh oleh Mitsuhide. Nobunaga Oda meninggal pada tanggal 21 Juni 1582 di usia 48 tahun. Apa yang telah Nobunaga perjuangkan selama ini pupus dalam tragedi semalam, dihancurkan oleh orang yang tak pernah terfikirkan olehnya akan menjadi pengkhianat, dan malaikat sudah menunggunya di alam barzah untuk segera mengeksekusinya. Tidak puas dengan ini, Mitsuhide melanjutkan penyerangannya ke istana yang bernama Nijo yang terletak tidak jauh dari sana, di mana Nobutada Oda, putra sulung sekaligus calon penerus Nobunaga, bermalam. Nobutada yang juga sudah terkepung tidak bisa berkutik lagi dan akhirnya mengikuti jejak sang ayah melakukan seppuku. Dengan menghabisi Nobunaga dan pewarisnya, Mitsuhide menciptakan kekosongan kekuasaan di Jepang, di mana dirinya lah yang akan mengisi kekosongan tersebut. Inilah saat di mana Jepang mempunyai 3 orang yang paling berpengaruh dan berpotensi untuk menjadi penguasa, yaitu Mitsuhide Akichi, Hideyoshi Toyotomi, dan tak lupa Ieyasu Tokugawa. Di saat yang sama, saat terjadi insiden Honnoji, Hideyoshi tetap melakukan penyerangan terhadap klan Mori sambil menunggu bala bantuan dari Nobunaga. Hingga datang seorang pembawa pesan mengirim sebuah pesan tentang kematian Nobunaga dan membuatnya sangat marah karena orang yang paling dia hormati sudah berada di alam lain. Kesetiaannya pada Nobunaga membuatnya harus segera melakukan sebuah balas dendam sebelum panglima perang lainnya akan mendukung Mitsuhide. Selama beberapa hari setelah pengkhianatan Mitsuhide, dia merasa tenang-tenang saja dan merasa tidak tertandingi. Akan tetapi, di balik itu semua, ada Hideyoshi yang bersiap melakukan penyerangan kepada Mitsuhide yang berada di Kyoto. Sebuah pertempuran yang akan menentukan penguasa Jepang bagian tengah. Mitsuhide cukup terkejut dengan pergerakan Hideyoshi yang bisa dibilang cukup cepat dalam upaya penyerangan terhadapnya. Padahal baru saja Hideyoshi melakukan pertempuran dengan klan Mori. Ternyata, sebelumnya setelah Hideyoshi mendengar berita bahwa Nobunaga telah tumbang dan Mitsuhide telah mengambil alih kekuasaan atas segala milik Nobunaga, dia segera melakukan negosiasi perdamaian dengan klan Mori. Sehingga pada tanggal 25 Juni 1582, Hideyoshi memimpin pasukannya menuju Kyoto. Sementara itu, di sisi Mitsuhide sedang melakukan persiapan kedatangan pasukan Hideyoshi yang lebih banyak dari pasukannya. Maka dari itu, Mitsuhide memilih tempat pertempuran yang menguntungkan pasukannya sendiri, yaitu sebuah wilayah bernama Yamazaki. Alasannya adalah karena kastil tempat Mitsuhide berada di jalan yang sangat sempit disebabkan tertutup oleh pegunungan dan sungai, sehingga itu akan menjadi tempat yang sangat bagus untuk bertahan. Akan tetapi, Mitsuhide melakukan kesalahan yang sangat fatal karena di saat dia sibuk menempatkan pasukannya yang terbagi menjadi 2 kelompok. Saat itulah Hideyoshi melihat sebuah peluang besar yang sangat menguntungkan baginya. Entah itu secara kebetulan atau memang Mitsuhide yang terlalu ceroboh, yaitu sebuah gunung bernama Tenozan yang sebenarnya berada di luar Kyoto. Namun gunung tersebut adalah tempat yang sangat penting dalam mengendalikan akses ke Kyoto secara strategis, di mana sesegera mungkin Hideyoshi mengirimkan satu pasukan
di bawah komando seseorang yang bernama Kiyohide Nakagawa untuk menempati dan mengamankan daerah tersebut. Sedangkan Hideyoshi sendiri memimpin sebagian besar pasukannya ke Yamazaki, dan itu terjadi pada tanggal 29 Juni 1582. Dan ternyata posisi pasukan Hideyoshi sangat mantap sehingga pada malam tanggal 1 Juli 1582 dengan mudahnya pasukan Hideyoshi mengawali penyerangan sehingga pasukan Mitsuhide dilanda rasa panik yang cukup besar, dan pada akhirnya pasukan Mitsuhide berhasil ditumbangkan. Namun Mitsuhide berhasil kabur bersama beberapa prajurit setianya dan pergi sejauh yang dia bisa hingga pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1582, sampailah dia di sebuah desa bernama Ogurusu dan berencana bersembunyi di sana. Akan tetapi dia yang terluka cukup parah malah dibegal dan ditikam oleh sekelompok bandit hingga menghembuskan nafas terakhirnya tepat 13 hari setelah kematian Nobunaga. Setelah mengalahkan Mitsuhide, Hideyoshi memasuki masa kekosongan politik yang diciptakan, sehingga dia bergerak paling cepat dari daimyo lain dengan memberi isyarat kepada seluruh Jepang bahwa dengan kematian sang pengkhianat Mitsuhide, Hideyoshi Toyotomi berencana menjadi daimyo terkuat di negeri ini. Dengan kepala Mitsuhide yang sengaja dipertontonkan agar tidak ada yang berani memberontak seperti dirinya, dan kisah penerus Nobunaga akan segera dimulai. Hideyoshi sebenarnya tidak punya nama belakang atau marga, dan dia terlahir sebagai orang biasa. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa dia terlahir sebagai orang buangan. Dia bangkit karena kemampuan bertarungnya yang luar biasa, diiringi dengan kecerdasan sekaligus kelicikan yang juga luar biasa. Maka dari itu, dari sekian banyak anggota kaum petani yang menjadi Ashigaru, tidak ada yang mampu menjadi seperti Hideyoshi. Dia lain daripada yang lain, sehingga Hideyoshi kini berada di posisi yang sangat tak terduga untuk orang dengan status sosialnya sebagai kaum petani. Setelah itu, masih di tahun yang sama, 1582, meskipun Hideyoshi telah menjadi daimyo terkuat di Jepang dan mendapatkan legitimasi atau pengesahan yang diperoleh dari hasil pembalasan atas tuannya, namun dia masih berada dalam bahaya yang besar karena ada daimyo besar di bagian lain Jepang, barat dan timur. Bahkan ada juga daimyo yang merupakan pengikut Nobunaga yang ingin mengambil alih kekuasaan untuk dirinya sendiri. Lalu, pada tahun 1583, Hideyoshi mendirikan istana Osaka di bekas kuil bernama Ishiyama Honganji, di mana di istana tersebut ada seorang wanita yang tak lain adalah istri Hideyoshi yang menjadi tempat pelabuhan hati Hideyoshi di saat guncangan rasa galau akibat pertempuran yang tiada akhir melanda. Dia bernama Yasuko Sugihara yang kemudian dikenal dengan sebutan Nene. Memiliki kecerdasan yang luar biasa membuat Nene menjadi pendukung sekaligus suksesor Hideyoshi dalam upaya pengalihan kekuasaannya dari Nobunaga. Hampir semua yang dilakukan oleh Hideyoshi adalah berdasarkan saran sekaligus arahan cerdas dari sang istri tercinta, sehingga Hideyoshi menjadi seperti sekarang. Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita hebat di belakangnya. Bagi Hideyoshi, saat ini merupakan momen paling pas untuk mengambil alih wilayah Nobunaga untuk dirinya sendiri. Tapi pertama-tama yang harus dilakukan adalah menaklukkan lawan yang tersisa dari keluarga Oda yang lain. Disinilah muncul dua anak laki-laki Nobunaga yang masih hidup. Sang kakak bernama Nobutaka Oda dan adiknya Nobukatsu Oda yang menyatakan bahwa dia pewaris yang sebenarnya dan Hideyoshi telah melakukan kudeta ilegal. Sehingga Nobutaka pergi mencari sekutu untuk mencegah Hideyoshi yang baru saja merebut posisinya dengan mendatangi beberapa mantan jenderal sang ayah yang masih setia kepada klan Oda. Salah satunya adalah jenderal utama dan sangat penting bagi Nobunaga kala itu. Dia bernama Katsui Shibata, yang mana selama bertahun-tahun dia mengikuti Nobunaga dalam banyak pertempuran. Di antaranya adalah pertempuran Okehazama, Amegawa, Nagashino, bahkan saat melawan Ikko Ikki. Kesetiaannya pada klan Oda sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Kedatangan Nobutaka yang memintanya untuk mengalahkan Hideyoshi membuat Katsui merasa bahwa ini adalah kesempatan sekaligus momen bagus baginya agar mendapatkan pengakuan dari klan Oda serta memperkokoh posisinya. Namun, sebagaimana pepatah mengatakan, maksud hati memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Rencana Katsui untuk melakukan penyerangan terhalang oleh musim dingin yang cukup mencekam, sehingga dia tidak bisa segera mengambil tindakan militer untuk melawan Hideyoshi. Pegunungan antara provinsinya dan Kyoto tertutup salju. Oleh karena itu, Katsui harus menunggu hingga musim semi untuk bergerak. Dan hal itu ternyata membuat peluang besar untuk pihak Hideyoshi, di mana dia segera membuat sekaligus memperkuat 3 benteng yang akan menjaga jalur gunung utama dalam rangka untuk menunda dan menutup pergerakan Katsui. Lalu Hideyoshi melakukan pengepungan di dekat sebuah kastil bernama Gisu, tempat sekutu Katsui berada. Jadi, semua tempat pasukan Katsui dijaga ketat oleh pasukan Hideyoshi. Nah, akhirnya setelah musim semi tiba, Katsui mencoba untuk melakukan serangan ke 3 benteng perbatasan yang dibangun oleh Hideyoshi. Dan memang itu adalah satu-satunya cara agar pasukannya bisa aman dari serangan besar yang sudah dipersiapkan oleh Hideyoshi. Pada awalnya, rencana penyerangan itu berhasil mengalahkan 2 benteng Hideyoshi. Kemudian, pasukan Hideyoshi yang selamat kabur menuju benteng ketiga yang bernama Shizugatake, yang memang benteng itu adalah benteng terbesar dari kedua benteng yang sudah ditaklukkan oleh pasukan Katsui. Setelah itu, rencana terakhir Katsui adalah menaklukkan benteng terakhir Hideyoshi yang tak lain adalah Shizugatake, di mana saat benteng tersebut berhasil ditaklukkan, maka riwayat Hideyoshi akan berakhir dan Katsui harus benar-benar mempersiapkannya dengan sangat matang. Akan tetapi, Hideyoshi juga akan melakukan hal yang besar untuk melawan Katsui.